Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ida. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ulangan akhir semester saya yang mengenai ketidaksepadanan pada tataran kata. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alif Ayunda Laras Mentari dengan NIM V0121008 dari D3 Bahasa Inggris kelas A. Ada dua topik yang akan saya bahas pada ulangan akhir semester kali ini. Yang pertama yaitu mengenai penyebab ketidaksepadanan pada tataran kata, dan yang kedua yaitu cara mengatasi atau teknik menerjemahkan kata yang tidak memiliki padanan satu-satu. Langsung saja pada topik pertama, penyebab ketidaksepadanan pada tataran kata. Masalah ketidaksepadanan yang dibahas pada bagian ini adalah ketidaksepadanan pada tataran kata, yaitu bahwa bahasa sasaran tidak mempunyai padanan langsung untuk suatu kata dalam bahasa sumber. Jenis dan tingkat kesulitan yang ditimbulkan oleh kasus ini sangatlah beragam dan tergantung dari sifat ketidaksepadanan itu sendiri. Oleh karena itu, suatu jenis ketidaksepadanan yang timbul memerlukan strategi yang khusus untuk mengatasi masalah tersebut. Mona Becker menyatakan bahwa penyebab kasus ketidaksepadanan dibagi menjadi 11, yaitu yang pertama adalah konsep khusus budaya. Kata dari bahasa sumber mungkin saja mengungkapkan suatu konsep yang sama sekali tidak dikenali dalam bahasa sasaran. Konsep yang dimaksud mungkin saja abstrak atau bersifat konkret. Konsep seperti ini sering disebut juga sebagai konsep khusus budaya. Contohnya adalah kata tingkepan. Tingkepan adalah suatu adat istiadat dalam masyarakat Jawa, namun konsep ini tidak ada dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu konsep bahasa sumber yang tidak tersedia dalam bahasa sasaran. Konsep bahasa sumber bisa dipahami dengan bahasa sasaran, namun bahasa sasaran tidak mempunyai kata yang sesuai untuk menggambarkan konsep yang dimaksud. Contohnya di sini adalah kata nenggel yang berasal dari bahasa Bali, tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Inggris, meskipun artinya dari kata nenggel itu sendiri adalah posisi ujung sesuatu yang hampir tidak jatuh. Yang ketiga yaitu konsep bahasa sumber secara semantik sangat kompleks. Kata dalam bahasa sasaran secara semantik dapat sangat kompleks. Suatu kata-kata kadang dapat mengungkapkan suatu makna yang lebih kompleks daripada makna sebuah kalimat. Sebuah kata yang kompleks secara semantik contohnya adalah kata dari bahasa Jawa yaitu matun, yang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan petani di sawah, membersihkan rumput liar yang mengganggu tanaman padi mereka. Yang keempat, perbedaan persepsi terhadap suatu konsep. Suatu kata dari bahasa sasaran dapat membuat perbedaan makna yang lebih atau lebih sedikit daripada bahasa sumber. Contohnya di sini, dalam bahasa Indonesia membedakan konsep kehujanan dari hujan-hujan. Kehujanan mempunyai arti bahwa kita tidak bermaksud keluar untuk mandi hujan. Namun dalam bahasa Inggris tidak membedakan antara keduanya. Jadi penerjemah akan sulit menerjemahkan kalimat he is going out in the rain ke dalam bahasa Indonesia apabila konteksnya tersebut tidak jelas. Yang kelima, bahasa sasaran tidak mempunyai unsur atasan atau superordinat. Bahasa sasaran mungkin saja tidak mempunyai unsur atasan atau superordinat yang menunjuk pada suatu objek atau konsep. Contohnya di sini, bahasa Inggris mempunyai unsur atasan vehicles atau kendaraan yang menunjuk pada unsur bawahan seperti bus, mobil, sepeda motor, ataupun kereta api. Namun, dalam bahasa Rusia tidak memiliki unsur atasan seperti itu.
Selanjutnya yang keenam, tidak adanya kata khusus atau hiponim pada unsur bawahan. Kata khusus atau hiponim dalam suatu bahasa sumber belum tentu terdapat dalam bahasa sasaran. Contohnya di sini kata exercises mempunyai beberapa unsur bawahan seperti jogging, squat jump, pull up ataupun push up. Dan misalnya di sini kata push up belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yang ketujuh, perbedaan dalam perspektif interpersonal dan fisik. Perspektif fisik bisa saja lebih penting bagi suatu bahasa. Perspektif fisik menunjukkan hubungan orang dalam suatu wacana. Sedangkan perbedaan dipengaruhi oleh partisipan. Contohnya di sini, dalam bahasa Jawa untuk kata pulang bergantung pada siapa saja dan posisi kedua partisipan tersebut, sehingga kita harus memilih kata yang tepat, yaitu mantuk, muleh, wangsul, ataupun kondur. Penyebab ketidaksepadanan yang kedelapan adalah perbedaan dalam hal makna ekspresif. Kata bahasa sumber dan bahasa sasaran mempunyai makna proposisi yang sama tetapi berbeda dalam makna ekspresif yang dikandungnya. Contohnya di sini adalah kata getaway, pergilah, dan begone, nyahlah. Kata getaway dan begone memiliki makna proporsi yang sama, yaitu pembicara menyuruh lawan bicara untuk pergi. Namun makna ekspresif dari perkataan kedua kata tersebut sangatlah beda. Yang kesembilan adalah perbedaan dalam hal bentuk kata. Seringkali kata bahasa sasaran tidak mempunyai pedoman lugas dalam bahasa sasaran yang disebabkan karena adanya perbedaan dalam hal pembentukan suatu kata. Contohnya dalam bahasa Indonesia adalah kata penatar atau petatar. Pada derivasi kata tertentu dapat menghasilkan pola pembentukan kata yang berbeda. Contohnya di sini adalah kata unity, nationality, atau akhiran ity yang bisa diterjemahkan dengan pola ke-an, yaitu kesatuan dan kebangsaan. Akan tetapi pola tersebut tidak dapat digunakan pada kata loyalty. Yang selanjutnya 10. Perbedaan dalam hal tujuan dan tingkat penggunaan bentuk-bentuk tertentu. Suatu bentuk kata bisa saja sudah ada padanannya dalam bahasa sasaran. Namun perlu kita ketahui bahwa ada perbedaan tujuan dan tingkat penggunaan bentuk kata tersebut dalam bahasa sasaran. Contohnya di sini adalah menggunakan bentuk verb ing untuk menggabungkan klausa. Dalam bahasa Jerman dan bahasa Indonesia, bentuk verb ing ini adalah ciri gaya tulisan bahasa Inggris. Oleh karena itu, dengan menghilangkannya berarti kita telah menghilangkan gaya alamiah teks bahasa Inggris. Penyebab ketidaksepadanan yang terakhir adalah penggunaan kata pinjaman dalam teks sumber. Saat suatu kata asing dipakai dalam suatu bahasa, maka arti dari kata asing tersebut tidak dapat ditebak atau dikendalikan. Kata pinjaman bisa saja melahirkan makna yang berbeda. Contohnya di sini adalah kata pants. Di Amerika, kata pants berarti celana yang dipakai untuk keluar rumah. Namun di United Kingdom, kata pants berarti celana dalam. Lanjut pada topik kedua, yaitu cara mengatasi atau teknik menerjemahkan kata yang tidak memiliki padanan satu-satu. Teknik yang pertama yaitu menerjemahkan dengan menggunakan kata yang bermakna lebih umum. Penerjemah biasanya menggunakan kata yang lebih umum karena tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran. Strategi ini dianggap sebagai strategi yang paling umum digunakan untuk mengatasi masalah beragam ketidaksepadanan. Contohnya di sini pada kalimat the thief is dead, yang berarti pencuri itu meninggal. Pada kasus ini, kata meninggal lebih umum pada manusia, sedangkan kurang tepat jika digunakan pada hewan.
Selanjutnya, teknik yang kedua yaitu menerjemahkan dengan menggunakan kata yang lebih netral atau tidak terlalu ekspresif. Contohnya di sini pada kalimat "They sing beautiful songs", yang berarti mereka melantunkan lagu-lagu yang indah atau mereka menyanyikan lagu-lagu yang indah. Kata sing ataupun melantunkan mengacu pada makna menyanyikan, tetapi kata melantunkan lebih ekspresif. Teknik yang ketiga yaitu menerjemahkan dengan padanan budaya. Strategi ini digunakan untuk mengatasi konsep yang tidak dikenal pada bahasa sasaran. Strategi ini melibatkan penggantian kata atau istilah budaya yang bersifat spesifik yang ada pada bahasa sumber dengan kata atau istilah budaya yang juga bersifat spesifik pada bahasa sasaran terkait efek yang ditimbulkan pada pembaca bahasa sasaran. Itu sebabnya strategi penerjemahan ini lebih natural, lebih mudah dipahami, dan lebih tidak asing bagi pembaca teks bahasa sasaran. Contohnya di sini adalah RT yang diterjemahkan menjadi neighborhood dan kata RW diterjemahkan menjadi Hamlet. Dalam bahasa Indonesia, RT adalah singkatan dari rukun tetangga, sedangkan pada budaya barat yang mirip adalah neighborhood. Teknik yang keempat yaitu menerjemahkan dengan menggunakan kata pinjaman yang disertai dengan penjelasan. Strategi ini umumnya digunakan berhubungan dengan penerjemahan kata budaya yang spesifik, konsep-konsep modern, dan istilah-istilah populer. Penerjemahan dengan menggunakan kata pinjaman lalu diikuti oleh sebuah penjelasan sangat diperlukan, khususnya jika keberadaan kata pinjaman tersebut berulang pada teks. Contohnya di sini pada kalimat "pria itu menggunakan keris" diartikan dalam bahasa Inggris menjadi "the man is wearing a keris" dengan penjelasan "a Japanese traditional dagger". Teknik yang kelima yaitu menerjemahkan dengan menggunakan parafrase dengan menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan teks tersebut. Strategi ini digunakan ketika kata istilah yang ada pada bahasa sumber dileksikalisasi pada bahasa sasaran dengan bentuk yang berbeda, dan apabila frekuensi dengan bentuk tertentu yang digunakan pada bahasa sumber jelas-jelas lebih tinggi sehingga bentuk ini akan alamiah dalam bahasa sasaran. Contohnya di sini kata sendang diartikan ke dalam bahasa Inggris sebagai the water springs. Kata sendang memiliki parafrase atau berarti sama dengan mata air, telaga, ataupun sumber air. Teknik yang keenam yaitu menerjemahkan dengan menggunakan parafrase dengan kata-kata yang tidak berhubungan. Ketika makna dari kata atau istilah yang ada pada bahasa sumber tersebut menjadi rumit atau kompleks pada bahasa sasaran, strategi dengan menggunakan parafrase dari kata-kata yang tidak berhubungan dapat dilakukan, namun berdasarkan pada bentuk penjelasan, suatu superordinat, atau hanya sekedar membuat jelas makna yang ada pada bahasa sumber. Contohnya di sini pada kalimat "jangan takut Adinda" diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi "don't be scared my dear". Kata Adinda lalu diterjemahkan dengan strategi ini dengan parafrase yang tidak dibangun oleh kata-kata yang tidak berhubungan, yaitu my dear. Meskipun demikian, sebagian konsep makna yang terkandung pada kata Adinda bahwa panggilan itu mengandung kedekatan hubungan emosional padanan my dear dapat diterima. Teknik yang ketujuh yaitu menerjemahkan dengan mengadakan penghilangan. Penerjemah biasanya menggunakan ini sebagai strategi untuk menghindari penjelasan yang panjang lebar. Ada berbagai alasan yang menyebabkan penggunaan strategi ini terjadi. Misalnya, ketika penghilangan kata atau istilah tersebut tidak mengganggu makna yang hendak disampaikan pada bahasa sumber. Contohnya, pada kalimat "dia merindukan Doro Ayu kekasihnya" diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi "he miss her girlfriend". Strategi ini juga dapat digunakan jika sulit
memparafrasekan, dan apabila dihilangkan tidak mempengaruhi makna pesan. Yang terakhir yaitu menerjemahkan dengan memberikan ilustrasi. Strategi ini digunakan jika ada kata yang hampa padanan namun dapat diilustrasikan. Pemilihan penggunaan strategi ini didasarkan pada fungsi dan estetika, karena apabila memparafrasekannya, kemungkinan teks menjadi kurang menarik. Strategi ini juga digunakan untuk menghindari penjelasan yang berlebihan agar lebih ringkas dan tidak bertele-tele. Contohnya di sini adalah menggunakan foto untuk memberikan informasi terkait kata pecel yang melekat pada sayuran. Konsep makna yang harus dijelaskan oleh penerjemah menjadi sederhana dengan memunculkan foto tentang fisik dari pecel. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.